Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi,
Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian,
disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang mengalami korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala
BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami.
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian.
Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis,
serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan
Aurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Aurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi,
menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari,
dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi,
Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian,
disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala
BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami.
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian.
Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis,
serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan
Aurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Aurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi,
menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari,
dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi,
Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak di Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah.
Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi.
Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi,
Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian,
disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala
BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyungsari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami.
Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnadi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Ke-6 kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu BU sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian.
Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis,
serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Zona ini sangat aktif sehingga wilayah tersebut rawan diguncang gempa termasuk potensi gempa megatrust. Setidaknya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban sekitar 800 jiwa, Pemkab Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Wilayah pesisir selatan Jawa ini juga sering mengalami bencana lain seperti longsor dan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada pada zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Ia menuturkan bahwa zona tersebut sangat aktif sehingga menjadikan wilayah ini rawan diguncang gempa, termasuk potensi terjadinya gempa megatrust yang berisiko menimbulkan tsunami. Ia mengungkapkan bahwa sedikitnya terdapat 22 desa di 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan terdampak gempa dan tsunami. Keenam kecamatan itu meliputi Kalipucang, Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Seluruh wilayah tersebut berada dekat dengan garis pantai sehingga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. Berkaca pada peristiwa gempa dan tsunami tahun 2006 yang menelan korban jiwa sekitar 800 orang, pemerintah Kabupaten Pangandaran bersama BPBD terus meningkatkan upaya mitigasi. Dodo menyampaikan bahwa upaya tersebut termasuk pengujian alat early warning system setiap bulan serta penyiapan jalur evakuasi dan rambu-rambu sebagai langkah antisipasi. Selain ancaman gempa dan tsunami, sejumlah wilayah di Pangandaran yang berada di dataran tinggi juga rentan mengalami longsor. Sepanjang tahun 2025, tercatat sudah terjadi 10 kejadian longsor sejak 2 Maret hingga 11 November. Kecamatan Kalipucang menjadi wilayah dengan kejadian longsor terbanyak yaitu 5 kali kejadian, disusul Kecamatan Langkap Lancar dengan 4 kejadian, serta Kecamatan Cigugur yang mengalami 1 kejadian. Bencana banjir juga melanda Kecamatan Padaherang dan Kalipucang dalam beberapa bulan terakhir. Desa yang terdampak diantaranya Pamotan, Kalipucang, Cibuluh, Tunggilis, Ciganjeng, Maruyung Sari, dan Paledah. Salah satu faktor penyebab banjir disebut berkaitan dengan penyempitan tanggul sungai. Sungai yang sebelumnya memiliki lebar memadai kini mengalami penyempitan sehingga memerlukan pengerukan. Dodo menegaskan bahwa Pangandaran hampir setiap tahun terdampak banjir karena posisinya berada di wilayah hilir. Ia menambahkan bahwa apabila terdapat kerusakan lingkungan, kemungkinan besar terjadi di wilayah hulu, sedangkan Pangandaran hanya menerima dampaknya di bagian hilir. Selain itu, ia menjelaskan bahwa banjir kiriman juga datang dari wilayah Tasikmalaya, Ciamis, serta Kabupaten Cilacap yang aliran airnya bermuara ke Sungai Citandui. Ketika debit air di sungai tersebut meninggi, wilayah Pangandaran pun turut terdampak banjir. Kabupaten Pangandaran dikenal sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat yang memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Selain itu, wilayah pesisir selatan Jawa ini juga kerap mengalami bencana alam seperti longsor dan banjir. Kala BPBD Kabupaten Pangandaran Dodo Kusnandi mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak Pangandaran yang berada di zona subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dan
Eurasia.